Badai cedera bikin Erik ten Hag nyaris dipecat manajemen Manchester United di musim lalu. Pelatih asal Belanda ini frustrasi nggak bisa memilih skema pertahanan terkuat. Beruntung Ineos langsung mengatasi masalah ini dengan merekrut sejumlah bek anyar. Noussair Mazraoui dan Mathys de Ligt didatangkan untuk melengkapi transfer Leny Yoro. Ketiga pemain ini diprediksi akan mengubah skema andalan Erik ten Hag di musim ini. Bagaimanakah siasat besar Manchester United memperkuat barisan pertahanan? Dihantam krisis pertahanan di musim lalu. Gawang Manchester United hancur-hancuran jadi sarang gol seluruh klub Liga Inggris musim lalu. Badai cedera disebut jadi faktor utama di balik 58 gol yang menjebol pertahanan setan merah. Manchester United harus rela kehilangan sejumlah pilar kunci di lini belakang musim lalu. Lisandro Martinez yang menjadi andalan harus menepi di ruang medis selama 188 hari. Rafael Varane juga sering bolak-balik cedera hingga melewatkan 14 pertandingan. Absennya dua pemain ini bikin lini pertahanan The Red Devil terlalu mudah ditembus lawan. Pasalnya Manchester United sampai harus bergantung ke bek uzur seperti Jonny Evans. Padahal ex-pemain Leicester City ini hanya diboyong untuk keadaan darurat. Bahkan Erik ten Hag terpaksa memainkan Evans bersama Casemiro di jantung pertahanan. Hasilnya, skuad Iblis Merah dibantai telak oleh Crystal Palace dengan skor 4-0. Casemiro yang dipaksa tampil sebagai bek tengah langsung dihujat rating buruk oleh media The Sun. Kekalahan telak dari skuad elang ini bikin ten Hag mengutuk badai cedera. Selama 10 tahun melatih, saya nggak pernah mengalami hal seperti ini. Terlalu banyak cedera yang terjadi di musim ini. Saya harap hal ini nggak akan terulang kembali. Berani cuci gudang lepas pemain. Masalah badai cedera langsung bertekad diatasi oleh Ineos di musim panas ini. Salah satunya dengan melepas sejumlah bek kurang kontribusi yang performanya semakin menurun. Rafael Varane langsung menjadi tumbal pertama usai dilepas secara gratis oleh Ineos. Bek asal Prancis ini nggak mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari setan merah. Selanjutnya ada Willy Cambuala yang secara mengejutkan dilepas ke Villarreal dengan mahar 10 juta euro. Padahal pemain asal Kongo ini sempat dipuji tinggi oleh Erik ten Hag. Manchester United juga berani melepas Aaron Wan-Bissaka yang menjadi pelapis andalan. Raja tackle ini harus rela didepak The Red Devils ke West Ham United senilai 17 juta euro. Padahal Wan-Bissaka selalu menjadi pilihan utama ten Hag untuk menjaga pertahanan sisi kanan. Meski begitu, sang pelatih diprediksi menginginkan bek sayap yang lebih jago menyerang. Belum cukup, Manchester United juga berencana mendepak Victor Lindelof dan Harry Maguire. Penjualan kedua pemain ini akan dipakai setan merah untuk belanja bek muda anyar. Lindelof disebut memang layak dilepas karena sudah berada di ujung kontraknya. Setan merah diprediksi ogah memperpanjang masa bakti sang pemain karena sering tampil angin-anginan. Sementara Maguire dirumorkan bakal diobral dengan harga murah di bursa transfer musim panas. Bek asal Inggris ini kabarnya akan segera dipinjamkan ke Leicester City. Mathys de Ligt. Erik ten Hag akan segera bereuni dengan Mathys de Ligt yang sudah resmi bergabung Manchester United. Pemain berusia 25 tahun ini didatangkan dengan mahar 50 juta euro. Hebatnya, setan merah akan membayar sang pemain dengan cicilan selama 3 tahun ke Bayern Munchen. Di Rotten bahkan terpaksa harus jual rugi de Ligt akibat strategi transfer Manchester United. Padahal pemain 26 tahun ini diboyong mahal oleh Bayern dari Juventus senilai 67 juta euro. Kedatangan de Ligt ke Old Trafford karena permintaan langsung dari Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda ini mengaku sudah mengincar sang pemain sejak pertama kali melatih setan merah. Saya mengenal Mathys dengan sangat baik dan saya tidak akan menyangkal hal itu. Saya ingin mengontraknya 2 tahun lalu, namun saat itu dia pindah dari Juventus ke Bayern Munich, ucap ten Hag. Ex-pemain Ajax Amsterdam ini memang berambisi memperkuat setan merah. De Ligt bersama agennya bahkan ogah menerima tawaran beberapa klub besar Eropa demi Manchester United. Sayangnya, keberhasilan The Red Devils merekrut sang pemain justru diremehkan Rio Ferdinand. Legenda setan merah ini masih khawatir dengan kebugaran sang pemain.
De Ligt mengalami banyak cedera, gak menjadi starter dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Dan Manchester United menghabiskan 45-50 juta euro untuknya. Apakah De Ligt akan datang dan membuat perbedaan? Singgung Ferdinand. Noussair Mazraoui. Kepergian Aaron Wan-Bissaka ke West Ham United membuat Manchester United segera mencari pengganti. Skuad Setan Merah berhasil mendatangkan Noussair Mazraoui dari Bayern Munchen. Sang pemain ditebus dengan harga 20 juta euro dan akan menandatangani kontrak 5 musim. Mazraoui menjadi bek sayap favorit Ten Hag karena pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam. Selain itu, sang pemain juga bisa bermain sebagai bek sayap kiri untuk menggantikan Luke Shaw. Namun Rio Ferdinand kembali meragukan keputusan Setan Merah menggait sang pemain. Mazraoui bisa bermain sebagai bek sayap kanan, meski saya merasa Diogo Dalot tetap akan lebih sering dipilih, ucap Ferdinand. Komentar miring dari sang legenda terbilang wajar karena Mazraoui sedikit menurun di musim lalu. Bahkan sang pemain sempat disindir oleh Thomas Tuchel karena tampil kurang maksimal. Meski meredup di musim terakhirnya bersama Bayern, Mazraoui diprediksi akan kembali gacor. Selain karena sentuhan taktik Ten Hag, sang pemain akan kembali berduet dengan Antony. Kedua pemain ini sukses menjadi senjata utama di sisi kanan penyerangan Ajax Amsterdam. Kemampuan Mazraoui dalam penyerangan pertahanan lawan bakal dibutuhkan Antony. Pasalnya, winger asal Brazil ini sering kesulitan berduet dengan bek sayap kanan yang defensif. Alhasil, Mazraoui diprediksi akan mengeluarkan kemampuan Antony yang sempat meredup. Komposisi baru di lini pertahanan. Kehadiran Mathys de Ligt dan Noussair Mazraoui bakal memperkuat pertahanan Setan Merah. Erik ten Hag diprediksi akan menurunkan komposisi baru di lini belakang. Duet bek tengah akan diserahkan kepada Lisandro Martinez dan Mathys de Ligt. Keduanya bakal saling melengkapi untuk mengawal jantung pertahanan The Red Devils. De Ligt akan menutupi kekurangan Lisandro dalam duel bola atas dengan postur jangkungnya. Pasalnya, bek asal Argentina ini hanya memenangi 50% pertarungan bola atas di musim lalu. Sementara Lisandro bakal menutupi kekurangan De Ligt yang dinilai terlalu lambat. Bek asal Belanda ini sering kecolongan jika melawan deretan penyerang cepat. Sementara untuk posisi bek sayap akan diperkuat oleh Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui. Erik ten Hag juga bisa menukar-nukar dua pemain ini karena punya kemampuan yang fleksibel. Dalot bisa mengisi bek sayap kiri jika Luke Shaw masih terus mengalami cedera. Sementara Mazraoui akan tampil di sektor bek sayap kanan untuk mendukung serangan Setan Merah. Pemain asal Maroko ini punya kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang. Di musim lalu, Mazraoui mencatatkan 21 kali tackle sukses dengan presentase 65%. Dengan menambah kekuatan baru di lini pertahanan, akankah Manchester United bakal semakin sulit dibobol musim ini?